Halo teman-teman semua, salam sehobi, salam seprofesi untuk seluruh kicomania di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya EDP 611 dari Kota Pematang Siantar. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir di channel saya ini. Dimana channel saya ini channel yang akan membahas segala hal mengenai murai batu, ya, dari pekondisian, cara rawatan, terus mencari settingan-settingan. Nah, di sini saya akan berbagi cerita mengenai pengalaman-pengalaman saya yang belum seberapa ini mengenai murai batu. Jadi, saya juga minta kepada teman-teman, di sini tempatnya kita saling berbagi, saling sharing, saling bertukar pengalaman, bertukar cerita. Tujuannya itu untuk maju bersama di dalam Kicomania. Ini video pertama saya. Sekarang masih ada di Jakarta Barat saya, tepatnya di Markas Murai Gacoran atau Markas Murai Sersan Pusat, ya. Masih di dalam lingkup di markasnya. Nah, ini video-video pertama saya. Jelas rasa grogi, rasa bingung, rasa kikuk untuk membuat video pertama ini. Masih nggak tahu sih harus gimana, jelas banget masih kaku, masih ya belum terarah lah. Tapi saya sih berharapnya dengan menekuni lebih dalam lagi di dunia kicomania dan di dunia per YouTubean, kedepannya sih saya berharap bisa lebih baik lagi ya. Jadi saya sangat terbuka untuk terima kritikan dan saran dari teman-teman semua. Oke, mohon dibantu ya, mohon dibimbing juga. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, channel ini akan membahas mengenai pengkondisian, perawatan, cari-cari settingan, terutama mengenai murai batu ya. Jadi intinya itu adalah murai batu, tapi segala hal mengenai murai batu juga akan saya bahas menurut versi saya, menurut pengalaman yang udah saya jalani ya, yang udah saya dapati. Nah, dari pengkondisian murai-murai saya itu berasalnya dari Markas Murai Sersan Pusat atau MMS Pusat yang berada di Jakarta Barat. Nah, murai-murai yang ada di tempat saya di Kota Pematang Siantar itu saat ini 100% itu berasal dari Markas Murai Sersan Pusat. Jadi dari rawatannya itu dari Jakarta ke karantina sampai ke Pematang Siantar. Bandara Medan itu kan Kuala Namu, dan dari Kuala Namu itu masih menempuh waktu kurang lebih 2-3 jam ya perjalanan darat sampai di Kota Pematang Siantar. Nah, nanti saya akan berbagi juga tahapan-tahapan untuk pengkondisian. Gimana sih murai baru nyampe itu, apa yang harus kita lakukan, terus gimana dia biar bisa fit lagi, biar bisa berbunyi lagi. Karena kan nggak harus langsung gacor, nggak harus langsung bongkar, nggak semuanya, tergantung dari karakter dan kondisi fisik dari si murai tersebut. Jadi kalau saya pribadi sih, bunyi aja udah menandakan kalau murai ini sudah mulai beradaptasi. Nah, nanti di video-video selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Berhubung saya masih ada di markas besar, yaitu Markas Murai Sersan Pusat. Nah, di sini kan akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya kepada saya. Bang, itu pengkondisi burung-burungnya seperti apa? Karena beberapa teman-teman saya, terutama tidak bermaksud menjatuhkan, hanya saja ini yang datang ke saya pertanyaannya. Murai-murai lelangan itu murai-murai yang tidak laku dijual, atau bahasa di sini tuh tidak laku di flash deal. Nah, itu persepsi yang salah besar kalau menurut NDP dengan MMS. Kenapa? Karena NDP itu terjun langsung ke lapangan, terjun langsung ke markas, melihat dan menyaksikan sendiri. Prosesi lelang itu bukan burung sampai langsung dilelang, bukan seperti itu, tapi burung sampai dikondisiin dulu. Kalau waktunya mepet, contoh MMS itu kan lelang itu kan Senin malam, Rabu malam, Sabtu malam.
Bagaimana kalau burungnya tuh sampainya contoh ya Senin pagi. Nah itu dilihat, disortir. Kalau stok masih ada yang jadi gini, gampangnya itu burung yang kondisi pada malam itu yang akan dilelang. Ralat, bukan kondisi pada malam itu ya. Burung yang di siang itu sudah kondisi itu yang akan dilelang. Baik itu trotolan jantan atau betina maupun gacoran. Nah, jadi di MMS itu ada step by step, ada departemennya tersendiri lah. Yang megang trotolan siapa, yang megang gacoran siapa. Nah, waktu lelang itu kan MMS rata-rata lelang itu per 4 jam ya. Per 4 jam. Dibagi 2 jam, atau bisa juga 3 jam banding sejam. Karena kan gacoran itu lingkupnya kecil ya. Selain waktu yang sudah semakin malam, pengkondisiannya juga agak susah, lebih susah dibandingin yang trotolan. Jadi di sini nanti saya akan jelasin nih, bukan jelasin sih, tapi lebih tepatnya itu melihat di channel pertama saya, di video pertama saya itu, karena ini kan belum di MMS tuh belum pernah ditampilin. Jadi nanti saya bilang ke Mas Dede untuk menampilkan sebagai konten saya, karena kan masih bingung konten apa nih berhubung saya masih di sini. Persiapan sebelum lelang di malam hari. Jadi dari siang hari, terus sore hari, itu ada step by stepnya. Sebelum burung itu jam 5 atau setengah 6 itu sudah ada catatan, sudah ada list burung mana yang akan dilelang pada malam hari ini. Nah, terutama kalau teman-teman putar lelangan-lelangan sebelumnya kemarin-kemarin, lihat deh, kalau tim MMS itu masuk ke ruangan trotolan, itu dia tidak perlu mencari, dia sudah pasti tahu ini ambil. Nah, jadi tujuannya itu mereka ini tidak jual cerita, tidak hanya menjual omongan, atau tidak sekedar mengemas burung ini supaya dibagus-bagusin. Tidak ada ini ya, tidak ada maksud untuk menyindir atau apa, sama sekali tidak ada. Ini adalah versi, bukan judgement ya, bukan penghakiman gitu tuh, bukan. Karena saya linknya dari MMS, secara garis besar, secara mutlak, ya pasti saya akan merekomendasikan MMS kepada teman-teman ya. Karena gini, MMS itu kan linknya itu ada dari ABS ya, Murai Batu Cilacap Barat, Mas Rido, kemudian Pak Yaya, Karisma BF Pangandaran atau APBN Pangandaran. Kebetulan juga burung murai-murai dari mereka itu juga sudah ada di markas NDP di Pematang Siantar. Kalau punyanya Pak Yaya itu Rogo Sukma, itu gacoran sudah ada di Pematang Siantar. Kalau yang punya Mas Rido, saya kasih nama Gokong, itu F3 murni, punyanya BS tuh. Punyanya BS. Selain dari biangan-biangan ya, kalau biangan kan nanti ada story-story juga mengenai burung-burung murai-murai pegangan saya. Oke, nanti ini sepintas dulu saya liatin, karena waktu mereka persiapan lelang itu mereka tidak menganggap tamu di sini. Karena apa? Di saat itu mereka super duper kerja profesionalnya. Karena apa? Yaitu mereka kerja untuk pengkondisian sebelum diterjunkan di lelangan di malam hari. Oke. Ya. Oke, nih lagi sama kok malu sama Aceng nih untuk bagiannya, bagian trotol Aceng ya. Yang di trotol ya. Nih lagi mau ngasih makan. Jadi dipastikan semua burung-burung di sini EF-nya terpenuhi ya Ceng ya. Terutama intinya itu dari segi jangkrik-jangkriknya ya. Iya. Nah, ini buat teman-teman semua. Ini saya infoin buat teman-teman yang ada di, terutama di kota Sumatera ya. Ini mereka menggunakan jangkrik alam nih, yang seperti ini. Nah, berbeda kan dengan jangkrik kita yang ada di sana tuh. Jangkrik kita di sana tuh kalau di sini dibilangnya jangkrik madu. Nah, ini nanti akan saya bahas nih mengenai pakan, kenapa jangkrik itu, terutama nih saya sama Dokter Sahat pengalamannya jangkrik dari jangkrik alam ini ke jangkrik Sumatera itu settingan lari. Oke, ini Aceh mau ngasih makan dulu, jadi dipastikan murainya itu asupannya terpenuhi. Oke,
Thank you, Ceng. Oke, siap. Oke, berikutnya tuh mengenai kroto atau telur semut ya. Kalau Siantar, orang teman-teman Siantar bilangnya TS, singkatan dari telur semut. Nah, ini juga salah satu bukan trouble ya, tapi salah satu penyebab beberapa settingan tuh lari juga. Karena sepengalaman saya di Kota Pematang Siantar itu kan krotonya tuh kroto sogrok tuh, kroto yang bener-bener apa ya? Jadi gini nih, saya bingung juga sih jelasinnya. Cuman kalau saya bisa menggambarkannya tuh menggambarkan melalui perkata-kata ya. Kalau di sana tuh dominan tuh yang kroto-krotonya tuh gede-gede tuh. Terus ada larvanya. Saya berikan itu beberapa murai yang dari sini tuh settingan lari. Ada yang seperti kekencangan, ada juga yang takaran kurang. Nah ternyata salah satu penyebabnya, salah satunya tuh juga berasal dari kroto nih. Nah kalau di sini namanya itu kroto beras atau kroto perah. Nah ini jadi yang digunakan itu krotonya seperti ini. Tuh, nih kecil-kecil. Nah kemarin NDP sama 7 take itu dokter Sahat ya. Itu kita tahu tuh penyebabnya. Oh ini, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi nanti perihal pakan nanti saya akan jelaskan di video-video selanjutnya ya. Tuh MMS krunya lagi buang sampah tuh. Karena apa? Di sini tuh bersih. Kalau ini lumut. Karena hujan kan. Hujan tuh. Bisa teman-teman lihat ya. Tuh, posisinya tertata rapi. Jadi bukan karena mentang-mentang kios atau lokasi jual burung terus dibilang kotor itu wajar namanya jual burung. Tidak. Karena ini sudah sore. Jadi waktunya persiapan kalau biar diketahui nanti tuh lelangan kan ada tuh sering beberapa teman-teman tuh hadir jadi terasa nyaman tuh. Itu bukan dibuang asal dibuang ya, tapi karena posisinya ini di lantai 3 jadi menggunakan itu ada talinya itu ditaruh ke bawah pakai itu biar lebih praktis, biar nggak capek naik turun 3 lantai ya. Tuh nanti saya ada infonya tuh. Nanti teman-teman netizen ngiranya dibuang asal-asalan. Enggak. Itu ada tempat sampah tepat di bawah situ. Cuman nge-shootnya tuh serem. Sayanya serem. Karena pembatasnya kecil. Tuh, bersih-bersih. Itu aceng, itu saprol. Oke, teman-teman. Untuk video saya pertama ini sekian dulu. Videonya masih random, masih ya belum terkonsep secara jelas. Tapi nanti kedepannya saya juga mau mendalami, mau lebih serius, dan saya juga akan berusaha untuk lebih baik lagi ya. Nah teman-teman boleh tuh bantu untuk kritikan, sarannya, saran kritikannya boleh. Saya malah berharap sekali seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam sehobi, salam seprofesi untuk seluruh kicau mania di seluruh Nusantara. Thank you ya. See you next time.